Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian sudah siap belajar dalam keadaan sehat walafiat. Dan pastikan sebelum belajar kalian sudah mandi, berpakaian seragam, dan tidak lupa sarapan pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menggali informasi penting dari buku sejarah. Pada minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang kata tanya. Di sana sudah dijelaskan tentang pengertian kata tanya, kemudian ciri kata tanya, dan fungsi dari kalimat tanya. Kita hari ini akan menggunakan kata tanya tersebut dalam menggali informasi dari sebuah teks sejarah. Ketika kita akan menggali informasi penting dari sebuah teks, tidak hanya teks sejarah saja, berbagai teks bisa digali informasi pentingnya. Kita harus terlebih dahulu membaca apa isi dari teks tersebut secara utuh. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengerti dulu apa itu informasi penting. Kemudian, apa juga yang disebut dengan teks sejarah. Informasi penting adalah sekumpulan data atau fakta yang mudah dipahami karena sudah diproses dan dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang mudah dan juga bermanfaat bagi penerimanya. Itu yang disebut dengan informasi penting. Kemudian apa itu teks sejarah? Teks sejarah adalah sebuah teks di mana isinya menjelaskan atau menceritakan hal-hal atau fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal mula sesuatu itu sehingga tersirat sebuah nilai sejarah. Nah, itulah pengertian dari informasi penting dan teks sejarah. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang akan kita gali. Pertama tadi sudah Ibu katakan bahwa ketika kita akan mengidentifikasi teks tersebut, maka kita akan membaca teks secara utuh agar informasi itu bisa dipahami dengan baik. Ketika kita membaca tidak seutuhnya, maka informasi tidak akan didapatkan. Ibu ingatkan sekali lagi, bacalah teks bacaan itu secara utuh. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kata tanya tersebut kita gunakan dalam menggali informasi yang akan kita cari itu. Caranya seperti apa? Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Misalnya, kata apa? Kalian sudah tahu kata apa itu digunakan untuk mencari sebab terjadinya sesuatu. Kemudian kata tanya yang lainnya juga kalian sudah pahami apa fungsinya dan pengertiannya. Selanjutnya, setelah kita membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, maka carilah jawaban dari pertanyaan yang telah kalian tuliskan tadi. Sehingga dengan menjawab pertanyaan yang kalian buat, akan ditemukanlah informasi penting yang terdapat di dalam teks sejarah tersebut. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam menyajikan informasi penting yang telah kita dapatkan? Di dalam menyajikan informasi penting yang kita dapatkan dalam bentuk tulisan, kita harus menggunakan kata baku. Di sini terdapat kata baku dan kata tidak baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang digunakan di dalam membuat laporan suatu hasil identifikasi.
Kata-kata baku itu terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan aturannya sudah ditentukan sehingga kita dapat menggunakannya sebagai bahasa yang resmi digunakan dalam membuat sebuah laporan atau di dalam membuat sebuah identifikasi. Kemudian selanjutnya, identifikasi peristiwa sebuah teks bisa juga disajikan dalam sebuah peta pikiran. Nah, kita harus tahu juga apa itu peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan dalam suatu teks. Nah, anak-anak, itulah yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bisa dimengerti oleh kalian semua, dan kemudian kalian juga bisa memanfaatkannya untuk berbagai hal, tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia saja. Ibu ingatkan kalian kelas 6. Kelas 6 itu belajar harus lebih baik, harus lebih serius. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat walaupun kalian harus belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.